Di sini saya akan berbagi pengalaman pada teman-teman yang masih baru dalam memelihara ikan cupang. Di sini saya benar-benar pemula ya. Saya sebelumnya belum ada pengetahuan dalam merawat maupun untuk beternak ikan cupang. Di sini saya bermodalkan ikan 10.001. Jadi di sini saya mulai belajar untuk beternak. Kemudian hasilnya inilah hasil burayak setelah 4 hari. Di sini saya benar-benar tidak pernah sebelumnya memeliharakan cupang. Namun saya sudah belajar dari teman-teman dalam cara bagaimana merawatnya hingga ikan cupang tersebut bisa menghasilkan benih. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah merawat, gak usah takut. Di sini saya juga belum pernah merawat sebelumnya namun berhasil. Jadi teman-teman bisa juga ya permulaan ikan cupang yang murah-murah saja, belajar dulu bagaimana cara merawatnya hingga proses perkawinan, kemudian bisa bertelur. Karena kalau kita beli yang mahal langsung namun kita belum pernah merawatnya hingga menjadi burayak atau anaknya sudah besar, itu sangat sulit jika teman-teman belum pernah memiliki pengalamannya. Karena ikan-ikan cupang ini memiliki beraneka macam harga. Jadi saya di sini memiliki ikan cupang yang harganya murah, namun di sini saya ambil ilmunya untuk belajar. Nah, di sini sudah terdapat banyak burayak. Bagi teman-teman bisa melihat burayaknya itu kecil-kecil, hitam yang mengambang, itu burayak. Di sini burayaknya sudah umur 4 hari. Di sini saya akan memindahkan ke kolam yang lebih besar. Rencana nanti saya mau membeli styrofoam baru saya pindahkan. Nah, di sini saya berbagi pengalaman ya. Awalnya saya jodohkan mereka di tempat ini, wadah sayur emak. Jadi seadanya saja. Jadi jantannya saya letakkan di dalam sini, kemudian betinanya saya masukkan juga tapi di dalam botol. Kemudian setelah 1 hari akan timbul buih-buih yang dibuat oleh sang jantannya. Kemudian setelah itu saya tuangkan si betina ke dalam wadah tersebut sehingga mereka menjadi satu. Kemudian setelah 1 hari berselang, buihnya semakin banyak dan ternyata sudah ada telurnya. Jadi untuk melihat karakteristik dari buihnya itu bisa teman-teman lihat. Jika dia memang ingin jadi telurnya, buihnya itu akan menumpuk rapat-rapat, bukan renggang-renggang di sini satu, di sini satu, bukan begitu. Tapi dia rapat dan sedikit lebih tahan, tidak mudah pecah. Jadi setelah ada tumpukan, kemarin di sini tumpukannya. Kemarin sih saya berikan plastik seperti ini. Plastiknya taruh aja di sini. Ini saya tadi sudah angkat. Jadi plastiknya dibuat seperti ini supaya ini media untuk menahan gelembungnya juga. Jadi sang jantan langsung tahu ketika kita taruh media plastik ini, lalu si jantan meletakkan buih-buihnya di sini supaya buih-buihnya itu lebih tahan supaya tidak gampang pecah itu. Kemudian telur-telurnya dinaikkan ke dalam buih-buihnya yang ada di bawah plastik. Kemudian setelah kurang lebih 1 kali 24 jam telurnya menetas sehingga jadi burayak, dan
ini sudah 4 hari, jalannya sudah mulai lurus ya. Jadi saya sudah tanya-tanya teman juga, katanya kalau burayaknya sudah 4 hari, jalannya udah lurus, sudah bisa dipindahkan ke kolam pembesaran, ke tempat yang lebih besar seperti styrofoam itu. Namun jangan di bawah 4 hari. Kenapa? Karena burayaknya di situ masih oleng, dia tidak tahu arah. Jadi dia hanya tahu naik turun sembarangan. Namun setelah 4 hari seperti ini, burayaknya lebih terlatih dalam berenang. Coba teman-teman bisa lihat, berenangnya lebih lurus. Jadi ini teman-teman banyak ini ikan burayaknya banyak. Tapi disinilah kesulitan terbesar kita. Jadi sebenarnya kesulitan terbesar itu bukan mengawinkan, tapi merawat burayak ini dari 0 sampai 1 bulan. Nah, jadi teman-teman bagi yang memiliki waktu senggang dan hobi juga dengan ikan cupang, bisa juga memulai dari ikan cupang yang murah. Beli saja di pinggir jalan yang sudah siap untuk dikawinkan. Nah, jadi gitu teman-teman, saya murni belum pernah sebelumnya memelihara ikan cupang, namun saya berhasil hingga menjadi burayak. Dan tantangan terbesarnya sekarang saya ingin membesarkan burayak ini. Nah, satu lagi teman-teman, dalam memelihara burayak ini tidak semuanya bisa jadi, kemungkinan ada juga yang mati satu-satu. Jadi itu tergantung bagaimana cara merawatnya. Nah, sebaiknya setelah 4 hari burayak ini dipindahkan ke kolam pembesaran. Karena apa? Air yang ada di dalam dalam tempatnya ini, wadahnya ini, sudah banyak mengandung bakteri karena sudah tidak diganti airnya sekian lama dari proses pengkawinan. Nah, di sini juga dengan cara mengganti tempat, artinya kita juga menggunakan air yang baru. Di situ bisa mengurangi kematian dari burayaknya, karena air yang lama ini sudah mengandung bakteri-bakteri yang dapat membunuh burayak. Karena burayak ini sendiri sensitif ya teman-teman. Oh ya, untuk makanannya saya nanti mau buat telur rebus, namun kuningnya saja yang diberikan kepada burayaknya. Begitu saja teman-teman, jangan langsung dikasih makan yang aneh-aneh ya. Kalau bisa telur kuning telur. Oh ya, di sini juga kita akan memisahkan jantannya juga. Nah, jadi ini saya mereview setelah 4 hari ikannya yang jantannya ini. Nih, selama 4 hari ini dia selalu menjaga burayaknya. Jadi di hari keempat sudah bisa diangkat teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah ahli dalam merawat ikan cupang, boleh koreksi saya karena saya masih pemula dan belum banyak ilmu saya. Jadi mohon dikoreksi ya teman-teman. Terima kasih.